Dia adalah seorang pembunuh mesum yang sangat disiplin. Setiap kali hujan turun, dia seenaknya memukuli seorang gadis hingga pingsan. Lalu menyeretnya ke tempat sepi untuk menyiksanya. Hanya dalam waktu setengah tahun, 7 orang tewas di tangannya. Hari ini dia menyeret korban lain ke pinggiran kota. Tiba-tiba telepon gadis itu berdering. John Ho mengangkat telepon dan melihatnya. Kemudian dengan mudah membuangnya keluar dari mobil. Tetapi pada saat dia linglung, dia menabrak bagian belakang truk. Sopir itu mengutuk dan berjalan ke arahnya. John Ho takut orang-orang akan menemukan gadis di dalam mobil. Jadi saya menginjak pedal gas dan melaju menjauh dari sini. Melihat hal tersebut, pengemudi langsung melaporkannya ke polisi. Dengan sangat cepat polisi tiba di lokasi kejadian. Kriminal jongkok mengetahuinya lagi. Rupanya pengemudi truklah yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Mengapa pengemudi mobil kecil mengemudi terlebih dahulu? Saat itu dia melihat ponsel John Ho terlempar ke pinggir jalan. Casing berwarna merah jambu membuktikan bahwa itu adalah ponsel wanita. Jongkok memikirkan tentang kasus pembunuhan berantai baru-baru ini. Dia menduga pengemudinya terlibat dalam kasus ini. Jadi 2 orang menyusuri jalan raya mencari petunjuk. Dan sekarang John Ho telah membunuh gadis itu. Saat Jongkok tiba, John Ho telah menghilang tanpa jejak. Saya hanya melihat 2 bekas ban di tanah. Jongkok berspekulasi bahwa orang tersebut baru saja pergi belum lama ini. Hanya ada satu jalan menuruni gunung. Mereka segera melaju mengejar. Di lampu merah, Jongkok keluar dari mobil untuk memeriksa. Sebuah mobil berlumpur menarik perhatiannya. Jongkok tak segan-segan memanggil mobil ini untuk berhenti. Dan mengungkapkan identitasnya memintanya untuk tinggal dan bekerja sama dalam penyelidikan. Rekan kerja juga memblokir jalan saat ini. John Ho hanya bisa dengan patuh keluar dari mobil. Padahal bagian dalam mobil sudah dibersihkan. Tapi Jongkok masih menemukan seberkas rambut berlumuran darah. Ia menyadari bahwa pengemudinya adalah pembunuhnya sehingga ia segera menahan John Ho. Kemudian kirim seseorang untuk memeriksa kendaraan secara detail. Benar saja, banyak ditemukan noda darah di dalam mobil tersebut. Dan noda darah itu bukan milik orang yang sama. Hal ini membuat Jongkok sangat bahagia. Tak disangka, kecelakaan itu membawanya untuk menangkap seorang pembunuh berantai. Sama seperti dia berfantasi tentang promosi dan kenaikan gaji. Tiba-tiba terdengar nama korban. Anak Min. Ketika melihat nomor telepon yang ditulis oleh rekan kerja, dia langsung sedikit panik. Ternyata telepon yang diangkatnya di pinggir jalan adalah milik adiknya. Jongkok bergegas ke rumah saudara perempuannya. Kakak ipar Jung masih belum tahu apa yang terjadi. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal. Ambil rambut dan sikat gigi adikmu untuk persiapan tes DNA. Namun akibatnya menyebabkan kejatuhannya. Adik perempuannya memang dibunuh. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di gunung tersebut. Mereka menggali di balik gunung besar. Akhirnya menggali sebuah mayat, namun di dalamnya tidak ada satupun yang berisi adiknya. Jongkok kembali ke ruang interogasi dan mengunci pintu. Lalu mendorong rekannya ke samping. Bersiap untuk menanyai John Ho dengan hukuman berat. Saya tidak menyangka anak ini begitu keras kepala. Selamanya menolak mengatakan di mana mayat itu disembunyikan. Jongkok tidak punya pilihan selain berlutut di depannya. Tapi John Ho memberitahunya lagi. Carilah sendiri. Jongkok marah dan mengeluarkan senjatanya, bersiap untuk menembaknya hingga mati. Untungnya, rekan-rekannya segera bergegas menghentikannya. Keesokan harinya polisi membawa John Ho untuk mengidentifikasi TKP. Tapi dia tetap diam dan tidak berkata apa-apa. Kakak ipar Jung sudah tidak tahan lagi. Mengambil pisau tajam dan menyerbu ke arahnya. Untuk membalaskan dendam istrinya yang meninggal secara tragis. Pria yang memegang pisau tajam itu menyerbu ke arah si pembunuh. Tanpa diduga, seorang polisi menemukannya. Langsung menendangnya, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Melihat ekspresi sombong si pembunuh, Jung menjerit marah dan marah. Padahal John Ho membunuh 8 orang berturut-turut. Namun Korea tidak menerapkan hukuman mati.
Pada akhirnya dia hanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Malam itu Jongkok pergi ke rumah saudara iparnya. Meski ia juga kehilangan adiknya, ia tetap berpura-pura tegar dan menghibur Jung. Tanpa disadari, hati Jung dipenuhi kebencian. Lalu dia mulai melatih tubuhnya dengan sekuat tenaga. Hanya karena dia ingin suatu hari nanti secara pribadi membalaskan dendam si pembunuh. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu, Jung mengetahuinya melalui penyelidikan. Seorang bos gangster dan John Ho di penjara yang sama. Tapi bosnya disakiti oleh anak buahnya dan dikirim ke penjara. Jadi Jung muncul dengan pemikiran menakutkan. Lalu dia pergi menemui bos gangster itu. Secara sukarela menawarkan untuk membantunya menghancurkan kedua antek itu. Dengan syarat Sang Taipan harus menikam John Ho di penjara. Sehingga dia bisa dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Hanya dengan begitu saya secara pribadi dapat membalaskan dendam istri saya. Bos kulit hitam itu ragu-ragu sejenak lalu setuju. Jung menemukan target pertama dan langsung menikamnya hingga tewas dengan pisau. Dengan sangat cepat polisi tiba di lokasi kejadian. Tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Jongkok kemudian belajar melalui penyelidikan. Musuh terbesar korban adalah bos gangster. Tapi dia dipenjara dan tidak punya kesempatan untuk bertindak. Rekannya berbicara dengannya lagi. Pada hari ibu bos gangster itu meninggal, dia ditebus selama 1 hari. Jongkok segera mengambil foto pengawasan rumah duka hari itu. Menemukan sosok kakak ipar Jung hari itu. Di saat yang sama, Jung bersiap menyerang sasaran kedua. Menunggu mobil mereka pergi, dia menginjak gas dan langsung menabraknya. Tujuan kedua juga berhasil diselesaikan. Namun anggota tubuh musuh mengelilinginya. Jung segera membalikkan mobilnya dan ingin melarikan diri dari tempat ini. Tak disangka, mobil kembali mogok. Orang-orang di luar dengan panik menabrak dan menarik Jung keluar dari mobil. Menghadapi serangan mereka, dia dipukuli dan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Pada saat kritis inilah tembakan terakhir membuat mereka berhenti. Ternyata Jongkok tiba tepat waktu. Para preman bergegas untuk menenangkan diri. Namun hanya dalam sekejap, Jung menghilang tanpa jejak. Jung kembali ke rumah dan menuangkan bensin ke kamar. Lalu menyalakan api dan menghancurkan semua barang bukti. Saat polisi tiba di lokasi kejadian, lokasi tersebut sudah hancur. Di sisi lain, bos gangster mengetahui bahwa anggota tubuhnya telah mati. Jadi memutuskan untuk memenuhi janjinya. Dia memanfaatkan pancuran John Ho dan menusuk pinggangnya dengan pisau. Keduanya langsung bertengkar satu sama lain. Setelah pertarungan sengit, keduanya terluka parah. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Rencana balas dendam Jung pun resmi dimulai. Pria yang melarikan diri dari penjara ini bahkan ibu jarinya patah. Kemudian dia menahan rasa sakit dan melepaskan diri dari borgol. Saya tidak menyangka akan melihat penjaga penjara memeriksa ruangan. Namun begitu penjaga penjara memasuki ruangan, dia disergap. Situasi penjara telah teratasi. John Ho keluar dari kamar rumah sakit seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tak disangka, capung menjabat tangan burung kuning itu dari belakang. Sebelum dia bisa meninggalkan rumah sakit, Jung menyetrumnya dan pingsan. Pada saat Jongkok menemukannya, dia dan John Ho sudah melarikan diri dari tempat ini. Jung menyeret John Ho ke tempat istrinya dibunuh di balik gunung. Mengancamnya untuk mengungkapkan di mana jenazah istrinya dikuburkan. Tapi John Ho meninggal tanpa berkata apa-apa. Jung marah dan menusukkan pisau ke kakinya. John Ho sekarang patuh. Saya hanya bisa dengan patuh memimpin jalan ke depan. Dengan sangat cepat mereka sampai di samping 2 batu besar. Jung mengenali istrinya di sini. Benar saja, semenit setelah menggali, sebuah kantong plastik muncul di depan mata saya. Dia hanya ingin pergi dan memeriksa. Beberapa detik kemudian, sebuah palu menghantam kepalanya. Ternyata di tempat tersebut menyembunyikan alat-alat untuk melakukan kejahatan tersebut. Saat ini, polisi juga menindaklanjuti gunung tersebut. Tapi John Ho juga lolos. Segera setelah itu dia mengeluarkan bor listrik dari kantong plastik.
dan mengatakan ini adalah senjata yang membunuh istri Jung. Sebelum Jung sempat membuka mulut untuk mengatakan apapun, John-ho memukul kepalanya dengan palu. Saat Jongkok tiba, John-ho telah menghilang tanpa jejak. Jung baru saja menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat adik dan iparnya sama-sama mati di tangan John-ho, Jongkok marah dan sedih tak terlukiskan. Dia mengikuti jejak di depan dan mengejarnya. Dengan cepat menemukan John-ho di semak-semak. Jongkok bergegas maju dan menendangnya, lalu mendorongnya ke tanah. Sebuah tangan sebesar karung tinju meninju keras John-ho. Tapi dia masih belum puas. Ketika dia mengambil batu berniat membunuh John-ho, direktur juga membawa orang ke sana. Dia menasihati Jongkok untuk tidak marah. Kalau tidak, dia juga akan menjadi seorang pembunuh. Saat dia ragu-ragu, dia tidak tahu harus berbuat apa. John-ho menghinanya lagi. Jongkok tidak tahan lagi. Rekan kerja bergegas menarik Jongkok. Beruntung peluru ini hanya mengenai lengan. Siapa yang melepaskan tembakan? Apakah kamu tidak tahu untuk tidak menembak tahanan? Polisi kemudian bersiap untuk membawa John-ho pergi. Jongkok ingat saudara iparnya sekarat di dalam hatinya, beserta jenazah adiknya yang hingga kini belum ditemukan. Matanya tiba-tiba menjadi bertekad. Teman saya mengerti maksudnya. Oleh karena itu, ia sengaja menodongkan pistol di pinggangnya. Jongkok tak segan-segan merebutnya lalu menembak dan membunuh John-ho. Meskipun Jongkok membalaskan dendam orang yang dicintainya. Namun karena itu, dia pun ditangkap dan dipenjarakan. Untungnya setelah pencarian menyeluruh, polisi akhirnya menemukan mayat saudarinya. Filmnya juga berakhir di sini.